Oke teman-teman, seperti biasa saat ini saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana begitu banyak pertandingan Indonesia yang akan dijalani di akhir tahun ini. Ada juga kualifikasi Piala Dunia dan juga ajang paling bergengsi di Asia Tenggara yaitu Piala AFF. Seperti apa tanggapan dan komentar dari netizen tanah air? Mari kita saksikan video ini. Seperti kita tahu, kalau pada tanggal 15 dan 19 November mendatang, Timnas Indonesia akan menjamu dua raksasa Asia dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia sendiri mendapatkan target tinggi dari PSSI, yakni untuk bisa amankan 4 poin di laga tersebut. Di sisi lain, di bulan Desember mendatang, Timnas Indonesia juga nggak boleh lupa kalau ada turnamen yang bernama AFF, atau piala paling bergengsi tim-tim dari Asia Tenggara. Meski banyak yang bilang level Indonesia bukan lagi AFF untuk saat ini, tapi suka tak suka Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara. Dan jika melihat komposisi pemain Timnas Indonesia sekarang, mungkin inilah waktu yang tepat bagi Timnas untuk membawa pulang gelar juara Piala AFF, paling diidam-idamkan oleh Bung Handuk tersebut. Itu ya teman-teman ya, jadi Piala AFF ini memang sangat bergengsi di Asia Tenggara khususnya ya. Karena kita tahu sendiri ada juga Thailand dan Myanmar yang sudah mendapatkan Piala AFF ini paling banyak di Asia Tenggara ini. Indonesia pun sama sekali belum mendapatkannya. Ini yang banyak dikritik di tanah air kita sendiri itu. Dan nanti akan dibuktikan di tahun ini di bulan Desember nanti apakah Indonesia dengan tim pemain yang begitu luar biasa saat ini dan juga pelatih, apakah itu akan terbukti? Kita lihat saja nanti ya. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik sebelumnya, kalau Timnas Indonesia nggak akan meremehkan Piala AFF dan akan mengirimkan skuad terbaiknya termasuk para pemain diaspora. Dan jika melihat kekuatan Indonesia di Piala AFF nanti, dengan materi-materi pemain di kualifikasi Piala Dunia, jelas membuat calon lawan Timnas, terutama di grup B macam Filipina dan Vietnam, makin waspada. Tak terasa kalau kita sudah memasuki bulan November 2024, di mana artinya Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi dua laga yang cukup berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepat pada tanggal 15 dan 19 November 2024, pertama Indonesia akan menjamu raja terakhir, yakni Timnas Jepang. Dan selanjutnya di stadion yang sama akan menjamu Timnas Arab Saudi. PSSI sendiri memberikan target yang cukup tinggi dalam match bulan November ini, yakni bisa mengamankan 4 poin di kandang. Dan untuk bisa mengamankan 4 poin, Indonesia harus bisa menahan imbang Jepang atau Arab Saudi, serta bisa menang atas salah satu tim di atas. Realistisnya sih bisa menahan imbang Jepang, lalu mentalitas timnas bakal terangkat. Dan di match selanjutnya bisa kalahkan Arab Saudi dengan skor berapapun, karena di match sebelumnya, Indonesia ini nggak kalah kok jika dibandingkan dengan pemain Arab Saudi. Bahkan jika lini depan timnas mumpuni, Indonesia bisa aja loh kalahkan Arab di leg pertama saat itu. Itu teman-teman ya, jadi di pertandingan kualifikasi di tahun ini, di bulan November ini memang ini peluang Indonesia masih sangat terbuka ya. Bila mana Indonesia melawan Jepang yang akan duluan berlangsung di Gelora Bung Karno, jika Indonesia menahan imbang atau mujur-mujur ya, keberuntungan itu datang kepada kita, ada menang, itu peluang sangat besar untuk timnas Indonesia. Dan jika imbang, kita akan mencuri poin ya dengan melawan Arab Saudi itu. Arab Saudi itu akan memperluas Indonesia masuk ke round keempat atau lolos otomatis dengan peringkat kedua di kualifikasi Piala Dunia ini sangat besar. Jadi kita doakan saja yang terbaik nanti pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi ini. Di sisi lain, di tengah-tengah jadwal yang sangat padat ini, Timnas Mania tak boleh melupakan kalau di bulan November hingga Desember ini akan ada gelaran Piala AFF 2024.
sebuah ajang paling bergensi dari negara-negara di ASEAN. Dan timnas Indonesia sendiri memang belum pernah sama sekali merasakan gelar juara di ajang ini. Padahal timnas Indonesia sudah beberapa kali menjadi finalis, namun tetap saja selalu melempem ketika bermain di partai final. Alhasil timnas Indonesia hanya menjadi raja runner-up di ajang piala bergensi se-Asia Tenggara ini. Sementara itu, Pak Erick Thohir sendiri pernah bilang kalau Indonesia akan memakai sejumlah pemain muda di ajang ini. Jelas dimaksudkan untuk menambah jam terbang di level internasional. Dan memang, sempat muncul wacana jika Indonesia akan turun dengan skuad U20 ataupun U23. Hal yang kemudian membuat para tetangga macam Thailand, Malaysia, Filipina, hingga negara paling julid, Vietnam, mencak-mencak. Dan menganggap jika Indonesia telah merendahkan ajang Piala AFF. Namun niatan dari Pak Erick Thohir itu akhirnya pudar. Sekali lagi Indonesia belum pernah meraih gelar juara di ajang ini. Dan jika melihat situasi yang ada dengan generasi emas Indonesia saat ini, mungkin inilah waktu yang tepat bagi timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut. Itu teman-temannya, walaupun memang negara tetangga kita ini yang se-Asia ini, Vietnam, Thailand ini menganggap remeh dengan kualitas pemain muda kita, tapi kita tahu sendiri ya, kemarin dengan kualifikasi atau di Piala Asia itu U23, permainan Indonesia sangat bagus ya, sampai dengan mengalahkan Korea dan juga Australia. Jadi kalau di Piala AFF ini serasa dengan pemain muda yang ada itu jauh lebih bagus lagi, karena mereka akan berkembang lebih jauh, naik ke level tingkat nasional yang lebih tinggi. Karena pemain-pemain di U23 itu sampai dengan saat ini pun main di kualifikasi Piala Dunia dengan kelompok atau pemain-pemain senior yang ada di timnas Indonesia ini. Jadi saya rasa dengan pemain muda pun sangat mumpuni ya untuk main di ajang yang paling bergengsi ya, yang disebut dengan Piala AFF ini. Bakal pakai sejumlah pemain keturunan. Sementara itu bagi Pak Erick, meski Piala AFF tak lagi prioritas dan cuma dijadikan ajang uji coba bagi pemain muda serta pemain senior yang tak masuk skuad utama, PSSI ingin tim yang diturunkan tetap tampil maksimal dan tak memandang sebelah mata ajang tersebut. Tentu perhitungan tidak berarti kami melihat sebelah mata Piala AFF. Saya pastikan kita tetap serius, tidak menjadi prioritas bukan berarti kita tidak akan membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara, ucap Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Ya bagaimanapun, Pak Erick ingin para pemain yang dimainkan di AFF 2024 nanti bakal tampil habis-habisan di lapangan. Karena ya demi nama bangsa dan timnas Indonesia yang sudah mulai baik di mata Asia, terutama dengan capaian manis timnas senior maupun junior dalam beberapa tahun belakangan ini. Meski sekali lagi, ajang AFF bukan pertandingan resmi dari FIFA, namun PSSI akan mengupayakan cara kalau Coach Shin butuh pemain keturunan untuk menjalankan strateginya di Piala AFF nanti. Bahkan pemain-pemain seperti Marten Pas, Rafael Strijk, hingga Jordi Amat kemungkinan akan dipakai dalam ajang ini. Filipina dan Vietnam mulai panik menghadapi keseriusan Indonesia. Sementara itu, media Vietnam Soha menyebut grup B bisa jadi adalah grup neraka, karena Indonesia yang kini dianggap lebih superior, terutama dalam beberapa pertemuan terakhir atas Vietnam, dan jika mereka memakai tim yang mengalahkan 2 kali di kualifikasi Piala Dunia, jelas Vietnam akan habis dan pulang lebih dahulu. Soal daftar pemain, sebelumnya banyak sumber yang menyebut tim Indonesia akan mengikuti Piala AFF bersama tim U22. Namun Arya Sinulinga memastikan pemilihan wajah manapun bergantung sepenuhnya pada keputusan pelatih Sintayong. Artinya, pelatih asal Korea itu bisa menambah pemain kunci di tim utama peserta Piala AFF jika diinginkan. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri juga diperkirakan akan hadir di Piala AFF seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Sadil Ramdhani, dan kiper Marten Pas. Saat Piala AFF 2024 berlangsung, turnamen mereka akan berakhir atau istirahat, tulis soha.vn. Vietnam sendiri tampaknya sudah mulai trauma ketika mendengar nama timnas Indonesia. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu menjadi korban keganasan timnas Indonesia baik senior maupun junior. Paling parah ya kemarin, saat timnya dibantai anak asuh Nova Arianto dengan skor telak 5-0. Sementara Filipina yang sebelumnya juga kena bantai dari Indonesia,
kemungkinan pasrah diri aja jika Indonesia beneran pakai skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya. Karena ya jika Berbahaya. dibandingkan, kualitasnya sudah sangat jauh. Shin Taeyong masih bimbang karena jadwal padat. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penting di matchday ke-5 dan ke-6 dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 15 November, skuad Garuda akan menyambut Jepang. Berselang 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan berhadapan dengan tim Merah Putih pada 19 November. Tak sampai sebulan, selanjutnya Timnas Indonesia bakal menjalani Piala AFF 2024. Ajang 2 tahunan ini dijadwalkan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Di tengah jadwal yang berdekatan, PSSI tidak membagi tanggung jawab kepelatihan kepada orang yang berbeda. Shin Taeyong tetap dipercaya menjadi nahkoda tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala AFF 2024. Ada plus dan minus 2 agenda dengan jadwal yang berdekatan. Secara umum, kelebihan dari situasi ini adalah kekompakan pemain dapat lebih terbentuk karena tidak berpisah terlampau lama. Shin Taeyong juga bisa sekali dayung dalam meracik formula strategi sekaligus komposisi pemain. Harapannya sentuhan para pemain bisa lebih terjaga. Namun kekurangannya, agenda timnas yang berdekatan belum tentu bisa diikuti oleh semua pemain. Entah sang pemain sedang cedera atau memang tidak dilepas oleh klubnya karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Karenanya, Shin Taeyong perlu memikirkan proyeksi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF. Oke teman-teman, itu ya memang padat sekali pertandingan timnas Indonesia di akhir tahun ini ya. Di November ini ada kualifikasi Piala Dunia dan juga Desember nanti ada Piala AFF. Semoga saja pengurus sepak bola Indonesia, khususnya PSSI dan juga pelatih itu dapat memilih pemain-pemain yang tepat ya, agar di pertandingan itu nanti tidak merugikan pemain sendiri dan atau klub pemain itu dan juga timnas Indonesia khususnya ya. Jadi semoga saja ada pelatih dan juga pengurus-pengurus ini dapat memilih pemain-pemain yang tepat untuk bermain di kedua ajang ini. Kalau menurut saya sih timnas U23 kemarin yang main di Piala Asia itu, yang bermain di Piala AFF, itu saya rasa juga cukup bagus sekali. Karena kualitas mereka sangat luar biasa juga, yang pemain-pemain itu sebagiannya bermain di timnas senior itu yang bermain di kualifikasi Piala Dunia sekarang ini. Menurut teman-teman seperti apa? Tulis di kolom komentar. Dan sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.